ini kan kita itu tiba-tiba aja ya melihat kok aparat penegak hukum kita ini sepertinya berjalan tidak sebagaimana mestinya ya. Bahwa aparat penegak hukum kita itu sebenarnya dikuasai atau diperintah oleh penguasa, sehingga penegakan hukum, law enforcement yang dijalankan itu adalah law enforcement yang tidak berkeadilan, tapi lebih kepada law enforcement titipan. Sebenarnya takjub juga melihat ketika dia melakukan penangkapan ya terhadap pejabat Mahkamah Agung yang di rumahnya didapat uang kurang lebih 1 triliun dengan emas 51 kilogram. Betul. Kita hampir nyata tambah kesini tambah ngawur ketika dia menetapkan Tom Lembong yang kita lihat ini kok perkara kasus yang di tahun 2015 dan belum lagi kalau kita bicara alat buktinya, ini semuanya ngawur kalau menurut saya. Bang Abraham, hal yang sepele ya, sebenarnya ini saya sudah pernah teriak dan sudah pernah saya umumkan ke masyarakat melalui podcast saya yang berjudul Kejaksaan Agung Sarang Mafia. Oh iya. Jadi saya ada podcast waktu itu serial 1, 2, 3. Ketika saya bilang saya mau bongkar makin lama makin ke atas, dimulailah kriminalisasi terhadap saya waktu itu, Bung. Jadi hal yang sama dengan Tom Lembong ini, kasus yang sudah 9 tahun, dia kolek-kolek lagi, bahkan lebih parah lagi kalau kasus saya ini sudah pernah disidangkan. Di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, MA. Udah ada putusan MA, inkrah. Dia sidangin lagi di PN. Kacau betul ya? Kasus yang sama, kacau. Jadi padahal harusnya nebis and idem. Harusnya nebis, nggak bisa seseorang itu disidangkan 2 kali terhadap kasus yang sama. Gitu kan. Tapi ya ini dia yang tadi Bang Abraham bilang. Karena kenapa? Ada penguasa. Di balik ini ada oknum Jaksa Agung. Karena saya bilang, saya mau bongkar boroknya Jaksa Agung. Saat itu. Nah, yang sudah saya bongkar waktu itu sampai Jenderal Bintang 2 dicopot. Ada bukti dia punya suap 500 juta. Itu terbukti. Udah sampai di sidang etik, dicopot orangnya. Ya kan? Dan saat itu juga ada skandal yang besar, yaitu Indosuria waktu itu. Indosuria itu informasinya dia memberikan 1T ke oknum kejaksaan. Sehingga dia bisa lepas 3 kali, Bang. Ini penjahat kelas kakap. Lepas 3 kali sampai kita demo, kita push di situ, akhirnya baru masuk lagi dan divonis 18 tahun. Bukan cuma oknum penguasa, Bang. Tapi juga oknum orang kaya. Kuasanya misalnya lawan camat penguasa tapi masih kelas bawah. Lawan misalnya konglomerat kelas atas.